itu menghasilkan 14. Mantap. Jadi Di waktu-waktu yang dihajar sama kaprodinya semuanya. Ya memang itu yang angkatan 2015 ya, saya pernah ngajar itu anak-anak Satpol PP itu yang dulu dikirim ke prodi hukum oleh, nggak tahu itu dulu kerjasama apa, jadi ada berapa puluh orang Satpol PP yang sekarang harusnya sudah lulus semua itu. Itu banyak kan dulu, berapa puluh, 30 atau berapa itu? Iya, kalau kita kan mahasiswanya hanya 3 ya, 2015. Oke, saya mulai aja ya Pak. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Taufik Hidayadi selaku Kaprodi Akuntansi Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Aras sebagai penguji seminar proposal Akuntansi Indonesia. Terima kasih kepada Pak Ilham sudah hadir sebagai pembimbing seminar proposal Akuntansi Indonesia, dan terima kasih kepada Ines yang menjadi peserta seminar proposal pada pagi hari ini, dan saya sendiri bertugas sebagai moderator. Nah, sebelum saya mulai, saya akan bacakan berita acaranya terlebih dahulu ya. Pada hari Sabtu, tanggal 24 bulan April 2021, diadakan seminar proposal mahasiswa yang nama Ines Fatikasari, NIM HKN 170300036, program studi akuntansi, program S1, judul penelitian, pengaruh perputaran aktiva dan kriteria perusahaan terhadap rentabilitas ekonomi, studi kasus pada perusahaan sektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BEI. Dosen pembimbing Ilham Ramadan Ersyafdi, SEMAK. Dosen pembahas Muhammad Aras Prabowo, SEMAK. Nah, setelah saya bacakan, selanjutnya saya buka sesi pertama, yaitu dengan presentasi saudari Ines. Silahkan Ines untuk mulai presentasinya dengan waktu 10-15 menit ya. Ya, Bu. Oke. Pak Ilham, coba di oper hostnya. Ines, mulai aja Ines. Ya Pak, sebentar Pak, sedang loading. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik Hidayadi selaku Kaprodi Akuntansi, kemudian Ibu Fitria selaku moderator, Bapak Aras Prabowo selaku penguji, dan Bapak Ilham Ramadan El-Syafdi selaku pembimbing skripsi saya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya sampaikan presentasi proposal skripsi saya dengan judul pengaruh perputaran aktiva dan kriteria perusahaan terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset atau modal yang dimiliki dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Hariwangsa Herawati, sebaiknya perusahaan tidak hanya fokus untuk memperbesar laba, tapi bagaimana berusaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. Tidak fokus hanya memperbesar laba di sini artinya tidak hanya melihat dari laba operasi saja. Karena tinggi laba operasi tidak menjadi tolak ukur efisiensi perusahaan bekerja dengan baik atau memiliki kinerja yang baik, tetapi dengan melihat rentabilitas ekonominya dengan membandingkan antara laba dengan total aset atau modal dikali 100%. 12 Maret 2020 WHO menetapkan COVID sebagai pandemi global. Seperti yang kita ketahui, banyak dampak yang diakibatkan dari COVID ini selain dari sisi kesehatan, dari sisi perekonomian juga menjadi akibatnya, yaitu dengan penurunan aktivitas perusahaan, aktivitas konsumsi, produksi di segala aspek. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Harhab et al. 2020 yang mengukur kinerja PT Esparge Hotel Tbk yang kurang mampu mempertahankan tingkat keuntungannya di tahun 2020. Kemudian Suhamreta 2020 juga menyatakan bahwa BPS mencatat kunjungan Wisman yang datang ke tanah air menurun sekitar 7,62% di awal tahun dibandingkan di akhir tahun 2019. Kemenparekraf juga mencatat kunjungan wisatawan mancanegara bulan Maret juga menurun sekitar 64,11%. Selain dari sisi profitabilitas atau laba, dari sisi saham syariah juga turut mengalami penurunan yang diteliti oleh El-Syafdi dan Fauzia 2021 dalam penelitiannya pada perusahaan properti dan real estate, yaitu pada perusahaan BSDE 7,7%, kemudian 7,4%, kemudian CTRA atau Citra Development 9,6% dan 7%, kemudian pada PWON 9,6% dan 8,6% selama Maret 2020 yang diakibatkan adanya COVID-19 ini. Dari fenomena di atas, maka peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh perputaran aktiva dan kriteria perusahaan terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI. Berikut terlampir rumusan penelitian dan tujuan penelitian. Rentabilitas ekonomi yaitu perusahaan yang mampu dalam perolehan laba yang tinggi dengan modal atau aset yang ada. Kemudian perputaran kas menurut Setiawan dan Ilham 2019 adalah tingkat kesediaan kas yang biasa digunakan untuk pembiayaan penjualan. Kemudian perputaran piutang menurut Heri 2016, seberapa lama penagihan suatu piutang dan seberapa banyak dana yang ditanam dalam piutang. Perputaran aktiva tetap menurut Heri 2016 adalah seberapa efektif aktiva tetap digunakan perusahaan untuk menunjang penjualan yang tinggi. Perputaran modal kerja menurut Hariwangsa menurut Heri 2016 adalah seberapa efektif modal kerja digunakan untuk meningkatkan penjualan dan operasional perusahaan. Pertumbuhan perusahaan menurut Prabasini dan Damayanti 2019 adalah perusahaan yang mampu berkembang, tumbuh dalam industri. Kemudian yang terakhir ada ukuran perusahaan. Menurut Nurminda 2017, adalah skala besar kecilnya perusahaan dilihat dari total aktiva. Kerangka
menjadi penentu efisiensi bisnis, keefektifan manajemen dalam menjalankan bisnis untuk perolehan laba yang tinggi dengan modal atau aset yang ada. Ketika persentase rentabilitas ekonomi baik, maka kondisi keuangan perusahaan juga akan baik. Hal ini yang akan menjadi indikator investor untuk menanamkan modalnya dengan melihat rentabilitas ekonomi yang baik. Perputaran kas adalah kas yang berputar untuk operasional perusahaan hingga menjadi kas kembali dengan cara membandingkan antara pendapatan dengan rata-rata kas. Perputaran kas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan sudah efisien dalam penggunaan kasnya dan memiliki volume penjualan yang tinggi sehingga akan meningkatkan laba yang diinginkan sehingga rentabilitas ekonominya baik. Maka perputaran kas mempengaruhinya. Perputaran piutang juga seberapa lama penyelesaian suatu piutang dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Perputaran piutang yang baik akan menambah angka laba dan pendapatan sehingga rentabilitas ekonominya baik, maka perputaran piutang mempengaruhinya. Perputaran aktiva adalah seberapa efektif aktiva tetap digunakan untuk menunjang proses produksi penjualan yang cepat. Ketika penjualan dengan membandingkan antara penjualan dengan aktiva tetap. Ketika aktiva tetap digunakan dengan baik, maka akan proses produksi dan penjualan cepat akan membaik juga sehingga akan menambahkan laba usaha sehingga perputaran aktiva mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Perputaran modal kerja juga seberapa efektif modal kerja digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan cara membandingkan antara penjualan dengan modal kerja. Ketika penjualan tinggi, artinya laba yang akan diperoleh juga tinggi sehingga rentabilitas ekonomi perusahaan baik. Dan perputaran modal kerja mempengaruhinya. Pertumbuhan perusahaan adalah perusahaan yang mampu berkembang dan tumbuh di dalam industri. Pertumbuhan aset ini yang mengindikasikan bahwa perusahaan itu mampu beroperasi. Kemampuan perusahaan beroperasi artinya perusahaan memiliki penjualan yang tinggi dan laba yang akan tinggi juga, sehingga rentabilitas ekonomi perusahaan baik. Maka pertumbuhan perusahaan mempengaruhinya. Ukuran perusahaan juga skala besar kecilnya perusahaan dilihat dari total aset. Dari total aset, penjualan juga termasuk dari indikator ukuran perusahaan. Penjualan yang tinggi akan mendapatkan laba yang tinggi juga dan mengakibatkan rentabilitas ekonomi perusahaan baik, sehingga ukuran perusahaan mempengaruhinya. Berikut terlampir jurnal terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Bab 3 metodologi penelitian. Metode penelitian digunakan adalah asosiatif kausal. Menurut Sugiono 2019, asosiatif kausal adalah merupakan bagian dari metode kuantitatif yang bersifat sebab akibat. Kemudian waktu penelitian adalah April sampai dengan selesai tahun 2021. Lokasinya di Bursa Efek Indonesia. Berikut terlampir populasi dan sampel perusahaan restoran, hotel, dan pariwisata yang menghasilkan 14 sampel perusahaan yang menjadi penelitian. Kemudian teknik pengambilan datanya ada teknik dokumentasi atau observasi yang dapat peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Data yang digunakan adalah sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan sampel, buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Kisi-kisi instrumen untuk variabel X ada perputaran kas, yaitu persediaan kas untuk operasional perusahaan. Rumus yang digunakan berdasarkan Setiawan dan Ilham 2019 dengan pendapatan dibagi rata-rata kas. Rata-rata kas di sini saya ambil data dari total kas periode tertentu ditambah total kas periode sebelumnya dibagi 2. Untuk perputaran piutang, seberapa lama penagihan suatu piutang dalam satu periode. Rumus yang digunakan berdasarkan Triono 2018 dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Penjualan kredit di sini saya ambil dari piutang usaha. Kemudian rata-rata piutang adalah total piutang periode tertentu ditambah total piutang periode sebelumnya dibagi 2. Untuk perputaran aktiva tetap adalah seberapa efektif aktiva tetap turut berkontribusi dalam operasional perusahaan.
Rumus yang digunakan menurut Tinamunan et al. 2020 yaitu penjualan dibagi total aktiva. Total aktiva di sini saya ambil dari total aktiva tetap. Kemudian perputaran modal kerja adalah seberapa efektif modal kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Rumus yang digunakan berdasarkan Pratiwi et al. 2018 yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja. Modal kerja di sini saya ambil dari total aset lancar. Kemudian pertumbuhan perusahaan adalah perusahaan yang mampu tumbuh, berkembang dalam industri, dan mempertahankan diri dalam industri. Rumus yang digunakan berdasarkan Prabasini dan Damayanti 2019, yaitu total aset periode tertentu dikurangi total aset periode sebelumnya, dibagi total aset periode sebelumnya. Untuk yang terakhir ada ukuran perusahaan atau skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aktiva. Rumus yang digunakan berdasarkan Harris et al. 2020 yaitu logaritma natural kali total aset. Untuk variabel Y atau dependent ada rentabilitas ekonomi yaitu alat analisis yang dapat perusahaan gunakan untuk perolehan laba yang tinggi dengan modal atau aset yang ada. Rumus yang digunakan berdasarkan Pratiwi et al. 2018 yaitu laba operasi dibagi modal atau aset dikali 100%. Teknik analisis data yang digunakan ada uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, multikoliniaritas. Kemudian ada analisis regresi berganda dan uji hipotesis, terdiri dari uji R2, uji F, dan uji T. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ines atas presentasinya. Selanjutnya saya buka sesi yang kedua yaitu tanya jawab antara penguji dengan peserta seminar proposal. Kepada Pak Aras Prabowo, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi penguji. Kemudian yang terhormat Pak Kaprodi, Pak Ibu Sekrodi, Bapak Pembimbing, kemudian Ines, sebagai presenter. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum masuk dalam substansi yaitu mengenai penulisan dulu ya. Penulisan ini kan kalau misalnya cara penulisannya sudah ada bukunya, mohon diperdebatkan di bukunya, dibuat sesuai petunjuk yang ada di buku, termasuk misalnya cara mengutip, cara menulis nama jurnal yang kita kutip. Misalnya di Ines untuk penulisan nama ketika mengutip jurnal seseorang. Ini saya lihat masih belum seragam. Memang mungkin betul dua-duanya penulisannya betul, tetapi sebaiknya diseragamkan. Misalnya Sidaruk tahun 2000 dalam kurung 2007. Jadi ada yang menggunakan dalam kurung hanya tahunnya, ada juga yang menggunakan kurung semuanya, jadi nama dan tahun. Saya kira kalau bisa diseragamkan aja. Kemudian di dalam mengutip hasil penelitian seseorang, kemudian dituangkan dalam latar belakang atau di mana saja di dalam skripsi, sebaiknya dalam mengutip itu menggunakan kalimat yang efisien, yang efektif. Misalnya ini Ines mengutip di halaman 3 di paragraf pertama tentang Saraswati. Saraswati 2020 mengatakan karena adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial itu kan tidak efektif karena berulang apa yang berulang peraturan pemerintah dan pembatasan sosial. Kalau ini sudah sebutkan pembatasan sosial itu sudah orang tahu bahwa itu peraturan pemerintah karena yang mengeluarkan peraturan tersebut peraturan pemerintah. Jadi lebih langsung aja misalnya
Saraswati mengatakan peraturan atau pembatasan sosial mengakibatkan jumlah masyarakat dan lain-lain dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Ini penting supaya siapapun nanti yang membaca karya Ines, apakah juniornya atau misalnya peneliti yang lain untuk menjadikan referensi, mudah memahami tulisan yang Ines tuangkan di dalam proposal atau skripsi nanti jika jadi. Kemudian mengenai sanksi, ini yang ingin saya tanyakan yang pertama mengenai itu ya, pengaruh perputaran aktiva dan kriteria perusahaan terhadap rentabilitas ekonomi. Yang dimaksud apakah ada teorinya mengenai bahwa kriteria perusahaan itu selalu merujuk kepada dua yang disebutkan oleh ini tadi, itu ada pertumbuhan ekonomi seperti apa. Kemudian di bawahnya kan tadi kasus perusahaan sektor. Kalau misalnya membaca judulnya ini, kalau saya secara pribadi itu saya berpikir bahwa Ines itu ingin membandingkan perputaran aktiva itu perputaran aktiva perusahaan berdasarkan perusahaan yang Ines sebutkan yang di bawah itu, restoran, hotel, perusahaan yang lain. Tetapi ketika saya mengamati kerangka teoritis, ternyata bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud itu adalah kriteria perusahaan itu. Maksud saya kalau misalnya memang jika ada teori kriteria perusahaan itu selalu merujuk ke yang dua itu, yang di bawahnya itu tadi pada perusahaan ini dihilangkan aja langsung terdaftar, karena ketika menyebut misalnya ada restoran, ada hotel, seakan-akan itu yang akan diperbandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sangat apresiasi di dalam PowerPoint ini itu mengutip penelitian yang dilakukan oleh dosen internal Unisia atau dosen akuntansi. Itu sangat dianjurkan seperti itu. Karena itu akan menambah citasi dosen yang bersangkutan itu sangat baik. Tetapi sayangnya setelah saya telusuri di dalam proposal ini itu tidak ada yang menyebutkan nama Pak Ilham di dalam proposal, atau saya lihat di daftar pustaka tidak ada yang disebutkan, tetapi di dalam PowerPoint ada disebutkan. Ini PowerPoint itu dibuat berdasarkan proposal yang ini buat, atau misalnya di luar dari itu. Sebaiknya PowerPoint itu berdasarkan yang ada, sehingga tidak miss seperti itu. Ada di PowerPoint tetapi tidak ada di dalam proposal. Kemudian bukan hanya itu, ada beberapa yang saya telusuri yang Ines kutip di dalam baik latar belakang, kemudian hipotesis, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi tidak disebutkan di dalam daftar pustaka. Nah, ini mengenai akuntabilitas karya ilmiah. Jadi kalau misalnya kita tulis atau kita kutip, itu kita harus sebut di dalam daftar pustaka. Itu namanya kode etik di dalam melakukan penulisan ilmiah. Atau juga atau sebaliknya, jangan juga melakukan Ines mencantumkan di daftar pustaka, tetapi tidak ada di dalam kerangka atau isi proposal Ines. Jangan misalnya supaya saya memasukkan banyak daftar pustaka supaya kelihatan banyak referensi, enggak seperti itu juga. Kalau misalnya referensinya hanya 3 referensi, ya itu aja, karena itu berkaitan dengan kode etik penelitian. Kemudian
Ya, saya kira itu aja dulu, nanti kita lanjutkan. Yang ini. Ini kan saya lihat di dalam baik di latar belakang maupun identifikasi masalah itu, di identifikasi masalah khususnya Ines memastikan di poin nomor 1 itu adanya penurunan perolehan laba itu di perusahaan sektor itu diakibatkan oleh pandemi. Tapi saya lihat di dalam kerangka teori Ines itu kan pandemi ini tidak masuk dalam salah satu variabel yang akan diukur di dalam penelitian ini. Maksud saya, ya kalau misalnya memang tidak masuk, nggak usah dikutip, nggak usah dimasukkan, karena memang itu bukan menjadi bagian yang diukur oleh Ines. Kecuali di dalam variabel Ines ini mengukur bahwa seberapa besar pengaruh pandemi di dalam perputaran aktiva, itu silakan dimasukkan. Tetapi kalau tidak dimasukkan, nggak usah dimasukkan. Itu hanya akan memecah konsentrasi Ines di dalam menyusun penelitian. Jadi sebaiknya penelitian itu disusun itu fokus, jangan ngambang, karena kalau ngambang itu nanti sulit untuk menarik kesimpulan. Nah, itu aja sih, itu yang perlu dipertegas, itu dimatangkan oleh Ines mengenai kriteria yang dimaksud. Apakah memang kalau berbicara kriteria perusahaan selalu merujuk dua itu, atau seperti apa? Kalau misalnya memang merujuk ke yang dua itu, menurut saya nggak usah disebutkan ininya. Atau misalnya langsung saja di yang bagian judul itu langsung saja hotel itu, restoran itu masuk bagian perusahaan apa, nggak usah disebutkan misalnya restoran, hotel, dan itu, karena seakan-akan menggiring pemikiran kita itu bahwa yang mau diukur itu perbedaan antara restoran, hotel, dan wisata itu. Saya kira itu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Aras. Silakan Ines untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Aras. Baik, terima kasih Pak Aras sebelumnya. Untuk yang penjabaran tentang perusahaan restoran, hotel, dan pariwisata, itu kenapa saya tampilkan, karena ini kan bagian dari sektor investasi dan jasa. Jadi misalkan saya cantumkan di sini adalah sektor jasa dan investasi, nanti bakalan pemikirannya di dalam sektor itu bakalan lebih banyak perusahaannya, Pak. Karena ini kan subsektor. Jadi pada perusahaan investasi dan jasa hanya ada beberapa, salah satunya yaitu hotel dan pariwisata itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, lebih baik ditulis di judulnya itu pengaruh perputaran aktiva, pertumbuhan ekonomi, kemudian apalagi yang tiga itu, yang kriteria itu. Jadi kriteria perusahaan itu nggak usah disebutkan, tapi langsung yang dua itu. Karena kalau misalnya disebutkan di judul kriteria perusahaan, kemudian kita lanjut ke judul di bawah restoran, hotel, seakan-akan itu yang akan diperbandingkan. Padahal kan bukan itu maksudnya ya. Mungkin yang dimaksud bukan kriteria ya Pak, tapi karakteristik. Nah, yang di judul itu kriteria. Terus nanti kalau misalkan dijabarin pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan itu akan terkesan panjang nggak Pak judul saya nanti? Takutnya nanti terkesan panjang banget. Kalau kriteria perusahaan itu memang selalu merujuk ke yang dua itu. Makanya ada teori yang mengatakan bahwa kriteria perusahaan itu selalu merujuk kepada pertumbuhan ekonomi dan ini. Pak Aras, meluruskan dikit ya. Ini maksudnya Ines mungkin salah ketik, saya juga mungkin agak nggak aware. Ini sebenarnya itu ukuran umur pertumbuhan perusahaan itu bagian dari karakteristik perusahaan harusnya, bukan kriteria perusahaan. Kriteria itu maksudnya yang benar kata Pak Aras itu yang restoran, hotel, ya, makanya saya berpikiran ke sana, karena kalau misalnya bilang kriteria, seolah-olah yang mau diukur
INES itu perputaran ini membandingkan perputaran aktiva antara restoran, hotel dan ini. Makanya kan Ya, saya benar. tanyakan itu kalau misalnya kriteria perusahaan apakah selalu merujuk. Nah, tadi kalau yang disebutkan Pak Ilham bahwa karakteristik perusahaan itu pasti merujuk kepada umur dan lain-lain. Ya kalau itu nggak apa-apa karena nggak kita sebutkan secara komprehensif karena teorinya sudah menyatakan seperti itu. Maksudnya Iya. seperti itu. Jadi sesuai Pak Aras Janes ganti aja itu apa namanya karakteristik perusahaan. Ya, siap. Kemudian untuk yang di latar belakang Bapak yang tidak ada acuannya di daftar pustaka itu, menurut saya ada Pak. Itu yang Saraswati juga ada terlampir. Kemudian untuk Enggak, ya yang pertama Pak Ilham yang disebutkan di dalam PowerPoint. Di PowerPoint disebutkan Pak Ilham ya sama Ibu Fauzia. oh ya. Itu sudah bagus dan seharusnya harapan kita sebagai dosen itu setiap mahasiswa yang menyusun ini bisa mungkin mencitasi atau mengutip jurnal dosennya terutama pembimbingnya karena itu berdampak pada indeks citasi nanti di Google Scholar itu ya dianggap aja sebagai anak bimbingan sebagai pengabdian ke dosen untuk penghargaan ini karena yang penelitian itu yang membuatnya dikatakan berpengaruh atau tidak itu tergantung berapa banyak yang mengcitasi. Jadi misalnya kalau INES misalnya buat proposal ini kemudian nanti jadi skripsi kemudian jadi skripsi di breakdown kembali menjadi jurnal kemudian jurnal itu terbit yang terakreditasi Cinta atau misalnya doa itu nanti di Google Scholar Pak Ilham atau Ibu Fauzia itu secara otomatis terlihat bahwa penelitian beliau di tahun 2021 itu dikutip oleh kira-kira seperti itu. Dan jangan hanya di slide dikutip tetapi harus betul-betul dimasukkan di dalam proposal. Ini menarik karena sepengetahuan saya itu yang diminta seperti itu biasanya di S2 ya. Tapi saya kira tidak ada masalah kalau misalnya mahasiswa S1 akuntansi sudah kita minta ajarkan seperti itu. Karena secara logika kan kalau bukan mahasiswa kita yang menjaga pemikiran kita atau pemikiran dosennya, masa mahasiswa yang lain mau ini ya? Kan seperti itu. Saya kira itu mengenai yang beberapa yang tidak dikutip, sudah saya baca. Ya Pak, siap. Ini contoh aja ya. Ini Handayani 2020 di halaman 3. Coba cek, saya lihat di daftar pustaka nggak ada. Handayani 2020 di paragraf kedua. Menemukan perbedaan signifikan abnormal return. Kemudian Triyonowati. Di sini ada Triyono saja, ada Triyonowati. Apakah sama atau tidak? Atau Triyono di halaman 5 ini yang paling baris ketiga dari bawah itu apa berbeda dari Triyonowati? Berbeda Pak. Berbeda. Ya. Nah, kemudian jika mengutip jurnal yang Triyono itu, saya lihat kan di daftar pustaka itu atas nama Triyono itu dia penulis kedua. Baiknya kalau mengutip itu, kalau misalnya dua penulisnya dikutip aja dua-duanya. Ini kan saya lihat Triyono ini dia penulis kedua di daftar pustaka. Baiknya di penulis pertama dulu, kemudian Triyono dan
si A dan si B tahun 2017 mengatakan seperti ini. Jangan B-nya saja yang disebutkan. Kalau misalnya sudah lebih dari lebih 3, disebut 1, kemudian nanti disambung di kakak. Ya, siap Pak. Ya, jadi prinsipnya itu daftar pustaka itu yang kita tulis di daftar pustaka harus real, kita harus dipastikan bahwa kita memang menulisnya di dalam proposal kita, jangan hanya menulis daftar pustakanya supaya kelihatan banyak, atau misalnya bahwa supaya kelihatan banyak mengutip, nggak seperti itu. Kalau misalnya 1 kutipan saja nggak apa-apa 1. Artinya apa? Semakin sedikit kutipan, pemikiran Ines yang Ines tuangkan di dalam itu lebih banyak. Artinya ketika misalnya pemikiran Ines lebih banyak Ines tuangkan di dalam proposal, berarti peluang untuk mendapatkan pemikiran tentang Ines mengenai suatu masalah itu besar, atau ada di situ, karena hanya sedikit yang dikutip. Tapi bukan berarti misalnya kamu mengutip tidak mencantumkan penulis atau penemunya karena saya tidak mendapatkan ini. Mungkin saya yang pertama, tidak juga seperti itu, harus mencari ininya. Makanya di dalam penelitian ini tadi sudah bahwa hipotesis itu penting sebagai pemberitahuan pertama bahwa ini loh misalnya penelitian terdahulu, nanti itu akan apakah nanti penelitian ini itu bisa dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Kira-kira seperti itu. Tahu Pak Kaprodi ada ingin tambahan, Ibu Moderator? Siapa nih saya? Ya, Ya, judulnya itu bagus ya. Ini hal-hal yang nanti saat-saat ini juga jadi tekanan, distressing di ekonomi karena COVID. Nah, cuman masalahnya kalau lihat tahunnya tadi tahun berapa ya? Lupa saya. 2015 sampai 2019, Pak. Oh, gitu ya. Jadi mungkin sebelum COVID ya. Jadi nanti ini kalau diteruskan bagus nanti. Sebenarnya kalau ada komparasi setelah kondisi kena COVID itu pasti ya, karena ini yang open atau customer-nya kalau yang restoran mungkin masih ada coverage dengan online delivery, tapi kalau yang hotel kan memang orangnya atau ininya yang datang ya nggak bisa ada bridging gitu. Jadi seandainya diteruskan nanti baguslah ini untuk ini. Kalau pariwisata apa di sini yang masuk ini BI? Ada Bayu Buana, Pak. Bayu Buana itu bergerak di pariwisata apa ya? Angin Tiket, dan Pak. Hah? Tiket. Oh, tiketing. Tiket tur pariwisata. Oke. Hotel juga termasuk, Pak. Oh, dia punya hotel juga ya? Iya. Dia kayak travel offline. Oke. Ya udah mungkin itu aja dulu. Tapi nanti ini kalau pakai uji-uji ya, Mbak Fitri bisa bantu nggak nanti untuk melihat raw materialnya sama dicek SPSS-nya gitu? Iya Pak, baik. Ya, jadi kalau kita pakai ini kan Mbak Fitri mungkin lebih telaten ya, gitu kan, untuk lihat-lihat raw material datanya, kemudian proses pengolahan datanya, ya dicek. Kadang-kadang saya sebenarnya butuh ini juga ya raw material gitu. Mau saya coba, saya masukkan ke program, outputnya gimana sama enggak dengan yang ditampilkan. Kadang-kadang saya butuh gitu juga sih, gitu.
Oke, itu aja dari saya. Silakan. Ya, silakan Pak Ilham, ada saran, masukan, tanggapan? Dari saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Cukup. Pak Aras, ada yang mau ditambahkan? Udah cukup. Itu aja, nanti diperhatikan itu yang kayak misalnya yang khusus soal corona itu, kalau misalnya tidak berkaitan nggak usah dipaksakan masuk. Atau kemudian yang judul tadi yang dikatakan Pak Ilham disesuaikan dengan Pak Ilham. Dan metode penelitiannya diperhatikan betul ya, sesuai dengan kayak misalnya paragrafnya itu berapa ketukan itu jangan beda-beda, harus sama. Itu beberapa yang saya ini baik laporan PTN, ada yang ketukannya hanya 1, ada 3. Nah, kemudian kan di dalam pedoman penelitian itu setelah menggunakan huruf besar, angka, kemudian huruf kecil, itu kan harus diperhatikan betul itu. Jadi kalau misalnya secara estetika, kayak misalnya nanti kalau ini print, itu baru kita lihat cara penulisannya itu kita sudah tertarik membaca. Jangan misalnya ini bagus penelitiannya, tetapi karena tulisannya estetikanya kurang bagus sehingga orang tidak tertarik membaca. Ya, Saya Pak. kira itu. Mau bantu meluruskan aja, sebenarnya kemarin itu saya nyaranin Ines masukin pandemi COVID itu adalah karena Ines mesti jelasin kenapa Ines itu mau ngambil subsektoral restoran, hotel, sama pariwisata gitu. Terus saya bilang ya udah, kalau yang lagi ini sekarang lagi pandemi COVID-19, saya bilang gitu. Ya Ines masukin aja kenapa Ines mau ngambil subsektoral itu, karena emang sektor ini adalah sektor yang paling kena dibandingkan sektor yang lain gitu sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan buat fenomena kenapa si Ines ngambil subsektoral ini gitu sebenarnya, pandemi itu. Alasan pandemi itu ya gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu, Nas, itu tentang pandemi itu di latar baiknya kalau misalnya seperti yang dimaksud Pak Ilham itu baiknya, karena itu kan mau dijadikan pemantik awal Ines untuk memetakan bahwa restoran hotel ini mau menjelaskan bahwa yang salah satu yang memiliki dampak signifikan dari pandemi ini kan restoran, sehingga Ines memilih penelitian ini. Nah, kalau misalnya seperti itu nanti dikasih di bagian awal aja, di latar belakang, jangan di tengah-tengah seakan memotong yang sudah Ines jelaskan, tetapi tiba-tiba masuk nggak ada pengantarnya, tiba-tiba masuk gitu. Nah, kalau misalnya tadi Pak Ilham itu bagus, jadi Ines itu menyebutkan mengenai corona di latar belakang di pertama, kemudian masuk itu bahwa yang paling terdampak ini adalah restoran, hotel. Nah, dari di bawahnya itu, jadi susunan pengutipan itu penting juga kita pahami supaya si pembaca itu tidak salah persepsi. Ya udah, berarti sudah bagus seperti itu. Nah, Ya Pak, siap Pak. Jadi kurang penjelasannya aja ya Pak. Kalau untuk data-datanya sudah. Ya, susunan kalimatnya. Susunan kalimat. Iya. Supaya jangan tiba-tiba dia muncul, nggak ada penyebabnya, tiba-tiba muncul. Jadi makanya saya berpikir seperti itu, karena saya baca latar belakangnya tiba-tiba muncul. Ini maksudnya apa? Gitu. Tetapi kalau misalnya untuk Ines mau jadikan corona itu untuk memisahkan memisahkan ruang lingkup penelitian Ines, justru itu bagus. Karena itu menjadi penguat bagi penelitian Ines bahwa kenapa saya memilih restoran, hotel, dan pariwisata, karena subsektor ini menjadi salah satu yang terdampak signifikan terhadap dari corona itu. Ya Pak. Ya, Ines, bisa dipahami?
Siap Ibu, paham. Ya, nanti apa masukan-masukan saran dimasukkan ke catatan Sempro ya. Ya, Ya, nanti kalau sudah selesai direvisi, tolong dikirim lagi lewat email. ya, Karena siap Ibu. berkasnya nanti saya kirim ke Ya. akademi. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Taufik? Udah, saya kira saya cukup itu aja. Sedikit sebelum ditutup, Ya. ini hanya ini mengingatkan aja supaya enggak terulang. Ada beberapa. Jadi kalau saya mengoreksi proposal itu, kalau misalnya ada pasti saya simpan itu filenya. Misalnya koreksi pertama, koreksi kedua, koreksi ketiga. Ada beberapa teman-teman INES itu, saya sudah koreksi pertama, kemudian dikirim kedua, saya sudah koreksi lagi yang kedua, tiba-tiba kembali lagi yang pertama. Nah, jadi perlu memperhatikan. Makanya setiap saya saya jadi pengujinya, saya kirim di ACC semua, revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga. Itu semua revisi saya simpan, karena ketika misalnya INES mengirimkan kembali hasil revisi, saya selalu bandingkan. Nah, jadi perlu diperhatikan yang seperti itu ya, supaya kita nggak proses bimbingannya tidak bolak-balik. Saya kira itu, Ibu Moderator. Mbak Fitria, maaf, untuk poin ke NU-nya nilainya bagaimana? Oh iya, gimana Pak Taufik? Saya lupa. Ke-NU-nya mungkin dulu Pak Aras usul nanti aja ya. Nanti sidang ya? Ya, kalau menurut saya poin ke-NU-nya yang terakhir aja Pak. Ya. Karena nanti saya tanya ini apa hubungannya penelitianmu dengan NU, pusing lagi nanti. Mau bilang NU banyak usahanya di sektor wisata, salah juga ya. Oh iya, tapi nanti penilaiannya bagaimana Pak? Kan ada form penilaian juga ke NU-an. Kebetulan kan Sempro itu tidak keluar di transkrip ya. Iya. Itu nggak apa-apa untuk sekarang sementara kita kosongin dulu, nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Makasih. Ada lagi masukannya? Saya ada sidang PPM ya jam 11 ini. Oke, siap. Ini Nurul. Oh ya, langsung sekarang ya kita ya. Iya, Oke. dengan Bu Nurul ya. Iya. Oke, ini bisa dipahami ya. Nanti dicatat saran masukan dari Pak Aras, mungkin dari masukan dari Pak Ilham dan Pak Taufik ya. Ya, siap Ibu. Ya, nanti kalau sudah tolong kabari saya, kalau sudah beres dikirim ke email Prodi. Ya, baik. Oke. Oke, terima kasih Pak Aras, Pak Ilham, Pak Taufik, Ibu. Ya, terima kasih ya. Ini waktunya sudah jam 11. Saya tutup. Terima kasih kepada Pak Aras, Pak Taufik, Pak Ilham, dan Ines atas kehadirannya di Sempro pada pagi hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya dibalikin ke Bu Fitri lagi atau ini close aja Bu? Close aja nggak apa-apa. Close aja. Oh, iya. Oke, Genlab kalau gitu ganti link saya ya.